Halo semuanya, perkenalkan saya Valencia Vanessa NIM 67202018 dan teman saya Muhammad Faik Aditya Fakih NIM 67202017 dari kelas Tekjar G. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan cara melakukan konfigurasi Ubuntu server di virtual machine dan GNS3. Mari kita langsung mulai proses konfigurasinya. Oke, pertama-tama kita akan membuat topologi terlebih dahulu. Topologi yang akan kita gunakan adalah topologi yang terdiri dari 2 router, 1 server, 1 switch, kemudian 2 klien, dan 1 NAT. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah dirapikan, kita hubungkan Ubuntu server Ethernet 0 ke R1 fast Ethernet 0/0. Kemudian antar router kita menggunakan serial, yaitu serial 0/0. Kemudian dari router 2 akan terhubung dengan switch, itu fast Ethernet 0/0. Kemudian switch akan terhubung dengan Ubuntu desktop di Ethernet 1, kemudian ke Windows di Ethernet 2. Setelah itu kita bisa rapikan lagi dan start. Apabila lampunya sudah menyala hijau, berarti tandanya sudah berhasil. Kita akan melakukan konfigurasi pada router 1 dan router 2. Pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi pada router 1. Ketikkan conf spasi T untuk melakukan konfigurasi. Pertama-tama kita akan konfigurasi dari fast Ethernetnya, yaitu kita ketikkan int f0_0, lalu kita ketikkan IP address, lalu masukkan IP dari VLSM yang sebelumnya kita buat, yaitu 192.168.18.1, lalu netmasknya 125.255.255.255.240. Kemudian ketika no sh. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada sambungan serialnya. Ketika int se 0_0, lalu kita ketikkan IP address, masukkan IP nya 192. IP-nya 192.168.18.33 dengan netmasknya 255.255.255.252. lalu tekan enter. Kemudian kita ketikkan lagi no sh, tekan enter, lalu kemudian exit. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada DHCP nya. Ketikkan IP DHCP full spasi server, enter. Kita ketikkan network, lalu masukkan IP nya, yaitu 192.168.18.0, kemudian 255.255.240. Kemudian kita mengetikkan default thread router dengan IP 192.168.18.1. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita melakukan konfigurasi pada router yang kedua. Caranya sama. Untuk menghasilkan konfigurasi conf spasi T,
kemudian kita konfigurasi fast ethernetnya dulu, ketikkan int f0 0, ketikkan IP address, lalu masukkan IP nya yaitu 192.168.18.17, lalu kemudian net masknya 255.255.255.240. kemudian ketikkan lagi no EDA. Kemudian sekarang kita konfigurasi pada sambungan serialnya, ketikkan int se0 Sekarang kita melakukan konfigurasi IP nya, ketikkan IP address dan masukkan IP nya 192.168.18.34, kemudian net masknya 255.255.255.240, maaf 252 masuk saya. Kemudian kita ketikkan no SH lagi. Sekarang kita melakukan konfigurasi DHCP pada router kedua, masih sama seperti router 1, ketikkan IP DHCP full spasi server, kemudian ketikkan network, lalu masukkan IP nya yaitu 192.168.18.16, kemudian net masknya 255.255.255.240. Setelah itu kita masukkan default strip routernya dengan IP 192.168.18.17, kemudian kita enter, kemudian kita exit. Setelah itu kita akan melakukan pengenalan antara router 1 dan router 2. Kita akan mengenalkan router 2 pada router 1 dengan mengetikkan IP root, lalu IP net ID dari router 2 yaitu 192.168.18.16, kemudian net masknya 255.255.255.240, kemudian IP dari router 2 yaitu 192.168.18.34. lalu kita tekan enter. Setelah itu kita akan mengenalkan router 1 kepada router 2. Caranya masih sama, ketikkan IP root, kemudian masukkan IP dari net ID dari router 1, kemudian masukkan net masknya, kemudian masukkan IP dari router satunya. Setelah itu kita tekan enter. Setelah itu kita keluar, dan setelah itu kita mencoba memping apakah router 1 dan router 2 sudah terhubung. Kita ketikkan ping lalu IP dari router 1. Apabila seperti sukses dengan rate 100% berarti berhasil. Kemudian pada router 1 kita juga mencobanya apakah terhubung dengan router 2. Ketikkan ping lalu IP dari router 2. Apabila seperti ini, maka antara router 1 dan router 2 sudah berhasil terhubung. Selanjutnya kita stop dari Ubuntu servernya, lalu kita putuskan dulu jaringannya. Lalu kita akan melakukan konfigurasi pada Ubuntu servernya. Pergi ke kanan, configure, lalu kita pergi ke network, kita ganti dari 1 ke 2, lalu oke, kita sambungkan kembali. Lalu kita masukkan NAT,
Lalu kita sambungkan dari Ubuntu servernya ke NAT. Kemudian kita play semua agar terhubung. Kemudian kita buka Ubuntu servernya dengan klik kanan lalu konsol. Setelah Ubuntu servernya terbuka, kita ketikkan username, lalu ketikkan password, lalu kita ketikkan sudo untuk mengakses root, lalu kita masukkan password, kemudian kita ketikkan nano miring etc garis miring network garis miring interface. Setelah masuk, kita komen yang enforce 3, kemudian kita buat baru dengan mengetikkan auto ens4, lalu bawahnya iFace ens4 inet dhcp, lalu kemudian kita simpan. Kita ketikkan garis miring etc garis miring init.d garis miring networking restart. Setelah oke, kita lakukan reboot untuk merestart Ubuntu-nya. Setelah itu kita login lagi ke dalam Ubuntu servernya. Lalu kita ketikkan sudo untuk mengakses rootnya lagi. Lalu kita ketikkan ifconfig untuk memeriksa apakah ens4 yang kita buat tadi berhasil atau tidak, dan terlihat berhasil. Pertama-tama kita bisa install Apache dengan mengetikkan apt get install apache 2, kemudian kita klik enter, ketik Y, kemudian enter untuk melanjutkan proses instalasi. Tunggulah sampai proses instalasinya selesai. Yang berikutnya kita install adalah Samba. Kita bisa menginstal Samba dengan mengetikkan apt get install Samba. Dan klik enter. Ketik Y, enter. Tunggulah sampai proses instalasinya selesai. Selanjutnya kita akan menginstal DNS. Kita bisa menginstal DNS dengan mengetikkan apt get install bind9, enter. Kemudian kita bisa ketik Y, enter. Setelah itu kita tinggal menunggu sampai proses instalasinya selesai. Yang selanjutnya kita install adalah phpMyAdmin. Bagian pertamanya cukup panjang, jadi kita bisa simak di video. Pastikan tidak ada penulisan yang salah
agar PHP MyAdmin juga bisa terinstall dengan benar. Kalau sudah, kita bisa klik enter, ketik Y, kemudian enter. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Berikutnya kita akan menginstal MySQL Server dan MySQL Client. Kita bisa mengetikkan apt-get install MySQL Server spasi MySQL Client. Saya klik enter, kemudian ketik Y, enter. Tunggulah sampai proses instalasinya selesai. Kita akan diminta untuk mengetikkan password baru. Kita ketikkan password, kemudian klik OK. Kita ulangi password yang telah dibuat, kemudian klik OK lagi. Setelah itu kita akan menginstal PHP MyAdmin dengan mengetikkan apt-get install PHP MyAdmin. Klik enter. Kemudian ketik Y, enter. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Setelah itu kita akan diberikan pilihan sebagai berikut. Untuk web servernya kita bisa pilih Apache 2, kemudian kita klik OK. Setelah itu akan ada pilihan configure database for PHP MyAdmin with dbconfig command. Di proses ini kita pilih yes, dia klik enter. Dan kita akan diminta untuk memasukkan password. Klik OK, kemudian kita akan mengkonfirmasi password tadi. Klik OK juga. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nanti akan keluar pilihan tentang PPD configuration. Kita pilih standalone. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi interface. Kita bisa mengetik nano garis miring etc garis miring network garis miring interfaces. Klik enter, kemudian di sini kita akan memberikan simbol pagar.
di depan ENS4 dan membuat tulisan baru auto ENS3, eFace ENS3, inet DHCP. Setelah itu kita bisa save, kemudian kita ketik garis miring etc garis miring init.t garis miring networking spasi restart. Bila oke, berarti proses restartnya berhasil. Sekarang kita akan mereboot. Saat Ubuntu server sudah booting kembali, kita tinggal login seperti biasa dan juga masuk ke sudoku juga. Ketikkan cd garis miring var garis miring www garis miring html. Kita bertujuan untuk mengganti web server dengan nama dan NIM. Kita ls untuk melihat ada file apa saja. Kemudian kita membuat indeks HTML yang baru. Diisi dengan tr tag jar G. Kemudian untuk isi di dalam page HTML-nya diisi dengan nama dan NIM kami, yaitu Muhammad Faik Aditya Faki dengan NIM 67200017, dan saya sendiri Valencia Vanessa NIM 67202018. Sudah, kita bisa klik save. Kemudian kita copy indeks HTML yang tadi dengan sintaks cp index.html ke garis miring var garis miring www garis miring html, kemudian enter.
Setelah itu kita bisa buka Ubuntu desktop dengan cara klik kanan kemudian konsol. Kita masukkan password terlebih dahulu. Nah, setelah tampilan Ubuntu desktopnya sudah seperti ini, kita bisa buka Firefox untuk mengecek IP kita. Setelah Firefox-nya terbuka, kita coba ketikkan IP kita 192.168.18.2. Ya, karena sudah muncul nama dan name kami, berarti konfigurasinya sudah benar. Kemudian kita akan mencoba buka phpMyAdmin. Tinggal tambahkan garis miring phpMyAdmin. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, artinya konfigurasi phpMyAdmin juga telah berhasil. Kita coba masuk dengan username root dan password yang telah dibuat sebelumnya. Klik go. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, sudah dipastikan phpMyAdmin-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi FTP. Ketikkan cd garis miring home garis miring Valencia Vanessa sebagai nama dari Ubuntu server kita. Selanjutnya ketikkan service proc tpd spasi restart, lalu klik enter, lalu ketikkan nano spasi trtextrg.txt, kemudian enter. Lalu di dalam sini kita isikan nama, yaitu Muhammad Faik Aditya Fake, NIM 67202017, dan juga Valencia Vanessa NIM 67202018. Setelah itu kita save. Setelah itu kita klik ls untuk memastikan file yang kita buat berhasil. Kemudian kita pergi ke Ubuntu desktop lagi, lalu kita akan mencoba apakah FTP yang kita lakukan berhasil. Pada Mozilla Firefox kita ketikkan ftp:// IP kita yaitu 192.168.18.2. Lalu kita masukkan username dan password dari Ubuntu server kita. Setelah berhasil akan terlihat file yang kita buat pada Ubuntu server tadi. Setelah itu kita coba buka file texture.txt. Kita masukkan username dan password dari Ubuntu server kita lagi. Sudah berhasil, terlihat ada nama dan NIM kami. Kemudian kita kembali lagi ke Ubuntu server.
garis miring etc garis miring samba garis miring smb.conf, lalu tekan enter. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu pergi ke cari bagian paling bawah, kemudian di atasnya tulisan yang ada uncomment itu atau di bawah print itu kita ketikkan ke kurung siku share, lalu bawahnya komen sama dengan texture G, lalu kemudian bawahnya lagi pas sama dengan titik garis miring home garis miring Valencia Vanessa sebagai nama dari Ubuntu server garis miring petik. Kemudian baris selanjutnya yaitu browsable sama dengan yes. Kemudian bawahnya lagi read only sama dengan yes. Kemudian bawahnya lagi quest oke sama dengan no. Lalu paling bawah create mask sama dengan 0755. Setelah itu kita save. Setelah itu kita ketikkan service SMBG restart untuk merestart dari sambanya. Lalu kita ketikkan smb passwd spasi min a spasi nama dari Ubuntu server kita, lalu tekan enter. Lalu kita bisa enter saja sampai selesai. Kemudian kita kembali lagi ke Ubuntu desktop. Kita buka file explorer yang ada di Ubuntu desktop, lalu pilih ke paling bawah sendiri yaitu connect to server. Kita masukkan IP dari Ubuntu server kita, dengan mengetikkan smb.2.192.168.18.2, lalu kita klik connect, lalu kita pilih yang share, lalu kemudian kita masukkan username dan password dari Ubuntu server kita. Lalu konekkan dan terlihat sudah tersambung dan terlihat ada file texture.txt yang kita buat pada Ubuntu server. Lalu kita buka dan terbukti isinya pun sama seperti yang kita masukkan pada Ubuntu server. Lalu kita kembali lagi ke Ubuntu server, kemudian ketikkan td spasi garis miring etc garis miring bin, lalu tekan enter. Lalu kita ketikkan nano spasi name
titik conf titik default strip zone. Lalu kita tambahkan seperti yang ada pada video, dan lokal hostnya diganti menjadi texarg.com. Setelah selesai, bisa kita save. Kemudian setelah itu kita ketikkan cpdb titik lokal spasi db titik tr texarg, kemudian enter, kemudian kita ketikkan lagi dp spasi db titik 127 spasi db titik 192, lalu kita tekan enter. Lalu kita ketikkan nano spasi db titik tr texarg, lalu kita enter. Di sini yang localhost kita ganti dengan trtexarg.com. Semua yang tulisannya localhost kita ganti menjadi trtexarg.com. Selain itu, IP yang ada di bawah kita ganti dengan IP dari Ubuntu server kita, yaitu 192.168.18.2. Kemudian bisa kita save. Kemudian kita ketikkan nano spasi db titik 192, lalu tekan enter. Setelah itu kita ganti yang tulisannya localhost menjadi trtexarg.com. Semua yang tulisannya localhost kita ganti menjadi trtexarg.com. Kemudian angka 1.0.0 kita ganti dengan 2, lalu bisa kita save. Lalu ketikkan service spasi bin 9 spasi restart, lalu tekan enter. Ketikkan nano _etc _resolve.conf. Kita tekan enter, lalu kita isi dengan name server
pada baris pertama name server spasi IP dari Ubuntu server yaitu 192.168.18.2, dan baris kedua kita isikan dengan 10.0.2.2. baris ketiga kita isikan dengan 8.8.8.8, dan pada baris terakhir kita isikan 8.8.4.4. lalu bisa kita save. Setelah itu kita bisa ketikkan ns lookup trtexturg.com untuk melihat konfigurasi yang kita lakukan berhasil atau tidak, dan juga kita tag ns lookup dengan IP kita. Lalu kita kembali lagi ke Ubuntu server. Lalu kita bisa coba apakah DNS yang kita buat tadi berhasil dengan mengetikkan trtexturg.com, dan terlihat terjadi error dan kita bisa menyelesaikannya dengan membuka command prompt atau terminal yang ada di Ubuntu desktop. Lalu kita ketikkan sudo untuk mengakses root, kemudian kita ping dengan IP dari Ubuntu server apakah terhubung, dan terlihat Ubuntu desktop dan Ubuntu server terhubung. Kemudian kita ketikkan ping trtexturg.com apakah DNS yang kita buat terhubung, dan terlihat DNS yang kita buat tidak terhubung. Kemudian kita ketikkan nano spasi garis miring etc garis miring resolve.conf, kemudian enter. Di sini kita tambahkan name server spasi IP dari Ubuntu server kita yaitu 192.168.18.2. lalu di bawahnya kita tuliskan search trtexturg.com. Setelah itu bisa kita save. Setelah itu kita akan mencoba ping dengan DNS yang telah kita buat tadi. Dan terlihat DNS yang kita buat pada Ubuntu server sekarang telah terhubung dengan Ubuntu desktop. Kemudian kita bisa mencobanya lagi pada Mozilla Firefox. Dan terlihat DNS yang kita buat pada Ubuntu server berhasil dibuka pada
Ubuntu desktop. Selain itu kita akan mencoba membuka FTP dengan menggunakan DNS yang sudah kita buat. Dan kita masukkan username dan password dari Ubuntu server seperti sebelumnya. Lalu klik OK, dan terlihat DNS yang kita buat bisa mengakses untuk FTP juga, dan file yang kita buka juga berhasil. Kita juga akan mencoba pada phpMyAdmin yang sebelumnya menggunakan IP, kita ganti menjadi DNS yang telah kita buat. Dan terlihat phpMyAdmin berhasil dibuka dengan DNS yang kita buat. Kalau kita mencoba masuk ke phpMyAdmin dan berhasil dibuka menggunakan DNS yang kita buat pada Ubuntu server. Kita kembali lagi ke Ubuntu server, kita akan melakukan konfigurasi SSL. Ketikkan cd spasi garis miring home garis miring Valencia Vanessa sebagai nama dari Ubuntu server kita, kemudian ketikkan a2nmon spasi SSL. Kemudian kita isi pertanyaan yang diberikan oleh Ubuntu server. Setelah itu ketikkan nano spasi garis miring etc garis miring Apache 2 garis miring sites strip available
garis miring default strip ssl.conf, lalu tekan enter. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Di bawah tulisan server admin, kita tambahkan server name trtexture.com /2443. Kemudian di bawah SSL engine on, kita tambahkan SSL certificate, file spasi garis miring etc garis miring apache garis miring SSL garis miring apache titik crt. Kita tambahkan SSL certificate key file spasi garis miring etc garis miring apache 2 garis miring ssl garis miring apache key. Lalu kita simpan. Setelah itu kita ketikkan a2nsite spasi default strip ssl.conf, lalu tekan enter. Lalu ketikkan service apache 2 reload, lalu tekan enter. Lalu kita kembali lagi ke Ubuntu desktop. Kita akan mencoba apakah SSL yang kita buat tadi bekerja atau tidak. Selanjutnya kita mencoba SSL pada PHP MyAdmin. Terbukti SSL yang kita pasang berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba pada web yang telah kita buat dan berhasil. Kita akan mencoba konfigurasi yang kita lakukan di Ubuntu server, apakah bisa kita buka lewat Windows. Sekarang kita buka Internet Explorer. Sekarang kita mencoba apakah
IP yang kita gunakan untuk membuka web dapat digunakan juga pada Windows. Kemudian kita juga mencoba SSL pada webnya. Dan berhasil. Selanjutnya kita coba membuka PHP MyAdmin. Dan berhasil juga. Kita coba login ke PHP MyAdmin. Dan berhasil. Sekarang kita mencoba PHP MyAdmin dengan menggunakan SSL. Dan berhasil juga. Selanjutnya kita akan mencoba FTP. Kita masukkan username dan password dari Ubuntu server. Kita coba buka DNS yang kita sudah buat, yaitu trtexjarge.com, dan terlihat tidak dapat memuat isi dari trtexjarge.com. Kita pergi ke command prompt, kemudian kita ping dengan IP address dari Ubuntu server, dan ternyata tersambung dengan Ubuntu server. Kemudian kita ping DNS kita, yaitu trtexjarge.com. Terlihat DNS kita tidak terhubung dengan Windows. Solusinya kita buka kontrol panel, kemudian network dan internet, kemudian network dan sharing center, kemudian local area connection 2, pilih properties, pilih IPv4. Kemudian pada bagian DNS kita masukkan IP dari Ubuntu server kita, yaitu 192.168.18.2. lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi, kita close, kemudian kita coba ping apakah sudah berhasil. Terlihat ping dari DNS yang kita buat pada Ubuntu server berhasil. Sekarang kita akan mencoba pada Internet Explorer. Sekarang kita mencoba DNS untuk membuka web yang tadi tidak bisa diakses.
Sekarang kita mencoba DNS menggunakan SSL dan terlihat berhasil. Sekarang kita mencoba DNS masuk ke PHP MyAdmin dan berhasil. Kita coba masuk ke dalam PHP MyAdmin. Dan berhasil masuk ke PHP MyAdmin. Sekarang kita mencoba membuka PHP MyAdmin menggunakan DNS dan juga SSL dan berhasil. Sekarang kita coba login ke dalam PHP MyAdmin. Dan berhasil. Sekarang kita akan mencoba FTP menggunakan DNS yang sudah kita buat. Kita login terlebih dahulu ke Ubuntu server kita. Dan berhasil. Sekarang kita akan mencoba FTP pada File Explorer pada Windows. Kita pilih network, lalu kita masukkan IP address dari Ubuntu server. Kita masukkan username dan password dari Ubuntu server kita. Terlihat berhasil terhubung ke Ubuntu server, dan file yang ada di Ubuntu server pun juga kita bisa akses lewat Windows. Kita coba menggunakan DNS yang sudah kita buat. Kita memasukkan username dan password lagi. Juga bisa terhubung ke Ubuntu server menggunakan DNS yang sudah kita buat pada Ubuntu server. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari kami. Like jika kamu suka dengan video dari kami, dan dislike saja kalau kamu tidak suka penjelasan dari video kami. Semoga kita bertemu di video selanjutnya. Bye bye.